Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Pak Dokter terlebih dahulu. Saya Dr. Agus Kujali, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Depok. Bapak sudah menjabat di Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Kota Depok sudah berapa tahun? 2 tahun. Sudah 2 tahun, berarti dari tahun 2022. Kalau tupoksi Bapak sebagai Kepala Bidang tersendiri itu apa saja Pak kalau boleh tahu? Tupoksi saya selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yaitu penyelenggaraan tata kelola dan pelaksanaan terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di Kota Depok. Seperti itu, terkait dengan pembiayaan jaminan kesehatan juga. Berarti puskesmas di seluruh Kota Depok itu terkait pelayanan kesehatannya dipegang oleh Bapak atau bagaimana? Iya betul, puskesmas, klinik, rumah sakit, laboratorium itu masuk ke dalam tupoksi pembinaan saya. Selama menjabat ini apakah ada kendala Bapak tersendiri gitu dalam selama dinas di Kota Depok tuh misalnya terkait bidang pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas Kota Depok? Permasalahan selalu ada ya, karena permasalahan itu kan selalu dinamis ya. Ada saja permasalahan yang ada yang baik timbul dari dalam maupun dari luar. Kalau misalnya kan di Kota Depok ini fasilitas tersendiri di bidang pelayanan kesehatan itu sudah merata atau bagaimana? Tersebar menyeluruh di Kota Depok seperti itu. Berarti selama ini terkait pelayanan kesehatan itu berarti memang ada masalah memang dinamis gitu ya Pak. Terus bagaimana kebijakan Bapak gitu sebagai kepala bidang untuk memeratakan fasilitas kesehatan di Kota Depok? Iya, kebijakan dari pemerintah daerah Kota Depok dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk pemenuhan pelayanan kesehatan yang ada di Kota Depok terkait dengan pemerataan ini ya, Kota Depok sudah menerapkan integrasi layanan kesehatan primer atau dikenal sebagai ILP, di mana salah satu tujuan dari ILP ini adalah untuk mendekatkan layanan kesehatan dan pemerataan layanan kesehatan kepada masyarakat untuk terkait dengan keterjangkauan layanan kepada masyarakat juga. Jadi untuk ILP ini puskesmas melaksanakan kegiatan puskesmas keliling yang menjangkau sampai ke RW-RW yang ada di wilayah kerjanya. Jadi puskesmas ini secara bergilir setiap 1 bulan sekali akan hadir memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di RW tersebut, di mana pelaksanaannya ini biasanya dilaksanakan di posyandu atau di tempat lain yang memungkinkan untuk membuka layanan puskesmas keliling ini. Seperti itu. Ya. Di posyandu remaja tersendiri itu di puskesmas sudah secara merata atau belum? Untuk posyandu remaja sekarang ini di Kota Depok pelaksanaannya posyandu siklus hidup. Jadi sudah tidak ada lagi posyandu remaja, tidak ada lagi pos UKK, tidak ada lagi pos Windu. Jadi semua terintegrasi dalam pos pelayanan terpadu siklus hidup dari sebelum lahir sampai dengan lansia. Jadi pelayanannya ada di posyandu siklus hidup. Jadi satu ya? Jadi satu. Itu setiap daerah itu kebijakan terkait ini tuh memang sama secara merata atau setiap kota tuh beda-beda? Secara global sih sama aja ya kebijakannya ya, karena memang kita mengacu kepada ketentuan dari Kementerian Kesehatan gitu. Jadi hampir sama lah antara kebijakan di satu daerah dengan daerah. Cuma mungkin ada ciri-ciri khasnya gitu ya. Kalau biasanya tuh kan remaja sekarang kan banyak terkena penyakit gitu ya. Berarti memang tingkat
penyakit, maksudnya kayak terkait kesehatan remaja di Kota Depok sendiri itu rendah atau tinggi, Pak? Ya, terkait dengan kesehatan remaja ya, yang terbaru saja saya sampaikan di sini terkait dengan remaja putri ya. Lebih dari 50% remaja putri di Kota Depok ini mengalami anemia. Jadi permasalahan kesehatan yang pertama pada remaja, terutama remaja putri adalah anemia. Di mana kalau kita lihat anemia ini kan perannya sangat penting sekali ya. Jadi anemia ini pengaruhnya itu sangat besar ya, sangat berdampak kepada kesehatan remaja tersebut sampai nanti keturunannya. Karena nanti saat dia menikah, kalau kondisinya dia masih mengalami anemia, saat dia melahirkan dia akan beresiko untuk menjadi perdarahan pada persalinannya, kemudian berat bayi lahir rendah, kemudian anaknya nanti beresiko terhadap stunting, tumbuh kembang anaknya yang akan terganggu. Jadi masalah terkait dengan anemia. Kemudian masalah terkait dengan remaja juga kesehatannya adalah sudah adanya atau kita temui kasus-kasus banyak ya, bukan hanya ini, kasus-kasus penyakit tidak menular pada anak remaja itu sudah ada, dari hipertensinya, dari diabetesnya gitu ya. Kita sudah temukan pada kasus-kasus remaja. Hal ini terjadi karena memang terjadi perubahan perilaku ya pada remaja dan gaya hidup remaja itu sendiri, sehingga penyakit-penyakit tidak menular ini sudah muncul pada usia-usia dini. Bagaimana cara kebijakan Bapak atau di Dinas Kesehatan Kota Depok dalam mengatasi hal tersebut? Ya, sebenarnya terkait dengan kebijakan ini bukan ada di leading saya ya, bukan di pelayanan kesehatan, karena untuk kesehatan remaja ini ada di bidang kesehatan masyarakat ya, di bidang kesehatan. Tapi semua kita berkolaborasi ya, di tiap bidang itu berkolaborasi terkait dengan program yang ada. Terkait dengan permasalahan kesehatan remaja yang anemia ini, sebenarnya programnya ada di bidang Kesmas, tetapi penanganannya ada di bidang pelayanan kesehatan gitu, dengan memberikan edukasi ada di Kesmas. Edukasi promosi kesehatan itu ada di kesehatan masyarakat, tetapi saat pelayanannya gitu ya, pemberian tablet tambah darah, bahkan sampai pemeriksaan lab itu ada di puskesmas. Jadi dikoordinasikan, bahkan nanti kalau seandainya anemianya ini anemia berat, dilakukan tindakan rujukan, di mana rujukan ini dari puskesmas atau dari EKTP dirujuk ke KTRL, ke rumah sakit yang merupakan ranah dari bidang pelayanan kesehatan ini, seperti itu. Jadi kami memberikan dari Yankesnya itu memberikan suatu alur layanan gitu ya, alur layanan terkait dengan hal-hal yang khusus yang ditemukan pada masyarakat. Berarti memang nanti di setiap posyandu itu sudah ada pemberian tablet tambah darah khusus untuk remaja yang terkena anemia? Iya, bukan hanya di posyandu, kan pemberian tablet tambah darah ini dilakukan juga di sekolah. Ya, di sekolah kita bersama dengan pihak sekolah. Kemudian diberikan juga kepada para calon-calon. Itu memang yang pencegahannya pemberiannya kepada yang belum terkena anemia juga atau memang sudah terkena juga? Ya, kalau pemberian tablet tambah darah ini diberikan kepada untuk tablet pencegahan ya, jadi diberikan kepada orang yang memang belum ya terkena anemia. Tetapi tablet tambah darah ini juga bisa diterapkan sebagai terapi juga ya bagi orang yang sudah terkena anemia. Kalau kasus penyakit tidak menular seperti tadi ada diabetes mellitus ini kan terkait pola makan. Nah, apakah itu dikarenakan sekarang kan banyak minuman es teh manis yang murah terus gulanya lumayan tinggi, berarti disebabkan karena itu juga atau? Ya, kalau itu salah satunya adalah itu ya, konsumsi gula, garam, lemak yang berlebih
di mana makanan sekarang ini benar tadi kan, minuman-minumnya tinggi gula, makan makanannya tinggi lemak dan tinggi garam, sehingga itu berpotensi terhadap timbulnya penyakit hipertensi dan diabetes. Di samping itu juga gaya hidupnya anak-anak sekarang, kalau kita lihat mereka sudah tidak banyak kalangan remaja yang tidak menyukai makan makanan sayur-sayuran ya, gitu ya. Kalau kita lihat ya, mana ada sih anak remaja yang makan gado-gado jajanannya gitu kan. Paling mereka sukanya seblak gitu, bakso gitu kan, yang nggak ada sayurannya gitu. Dimana sayuran sendiri kan tinggi mengandung zat besi ya untuk pencegahan anemia. Kemudian gaya hidupnya juga mereka sedentary life, kebanyakan malas bergerak kemana-mana. Sekarang kalau kita lihat anak sekolah yang naik sepeda jarang, semuanya naik sepeda motor. Kemudian dari aktivitas fisik mereka, game-game yang mereka adakan merupakan game-game gadget ya. Jadi mereka mainnya lewat gadget, tidak aktivitas fisik yang ada. Nggak ada lagi anak-anak sekarang yang main petak umpet atau main apa gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi ini yang terjadi ketika mereka konsumsi gula yang tinggi, ditambah lagi tidak ada aktivitas fisik yang adekuat atau yang cukup, sehingga kalori menumpuk di dalam tubuh mereka yang berakibat bom waktu untuk PTM ini, penyakit tidak menular. Kalau misalnya ada program khusus nggak Pak terkait penyakit tidak menularkan? Kalau misalnya di Kota Tasik itu ada program Prolanis. Di sini juga. Kalau Prolanis itu untuk yang sudah menyandang penyakit tidak menular, untuk orang yang sudah punya DM dan hipertensi, itu programnya Prolanis. Ini karena program BPJS, karena BPJS itu se-Indonesia, pasti di Depok juga ada. Gitu. Tetapi yang terkait khusus dengan pencegahan PTM ini ya di Depok ini ada. Seperti yang pertama adalah kita punya inovasi di Dinas Kesehatan itu yang disebut sebagai Sri Kandi, screening kesehatan sejak dini. Itu ada Sri Kandi. Jadi petugas kesehatan dari puskesmas maupun dari dinas kesehatan turun ke masyarakat, ya bisa ke sekolah gitu, bisa ke masyarakat umum untuk melakukan screening ya, untuk mendeteksi faktor risiko penyakit tidak menular. Kemudian pemerintah daerah juga melalui Dinas Pemuda dan Olahraga ya, pariwisata juga ada inovasi kegiatan Germas Bro, gerakan masyarakat senang berolahraga. Nah, itu dilakukan pada masyarakat gitu ya, ada gerakan seperti ini. Kemudian kalau dari pemerintah ya, pemerintah itu mewajibkan setiap ASN itu untuk melaksanakan olahraga seminggu 3 kali minimal ya, dan harus dilaporkan melalui aplikasi terkait dengan aktivitas fisik daripada ASN ini. Kemudian di lingkungan pemerintah Kota Depok juga itu ada namanya dilakukan selain si Sri Kandi ini, ada juga tes kebugaran yang dilaksanakan minimal itu setahun sekali ya, oleh program kesehatan kerja dan olahraga ya. Ini dilakukan tes kebugaran kepada para ASN. Kemudian setiap jam 10 dan jam 2 sore, 10 pagi dan jam 2 sore itu kami di kantor pemerintah itu dilakukan senam peregangan. Itu jadi ada kegiatan seperti itu. Kalau misal ini kan untuk ASN aja tadi, beberapa program untuk ASN. Kalau misal untuk masyarakat umumnya itu hanya Sri Kandi saja? Sri Kandi, Gemas Bro, terus ada banyak yang lain juga, ada beberapa yang dilakukan. Inovasi ini dilakukan di tiap puskesmas juga ada ya. Berarti sudah secara menyeluruh? Iya, sudah ada. Ada kendala nggak Pak terkait program tersebut di setiap puskesmas? Kendala di setiap puskesmas ya pasti ada ya.
kendala-kendala yang ditemukan itu pasti ada. Yang paling sering adalah biasanya ya kepesertaan masyarakat ya dalam ikut serta program ini yang agak-agak susah, apalagi Depok ini adalah daerah perkotaan di mana mobilitas warga ini sangat tinggi. Di siang hari mereka bekerja dan baru malam hari mereka balik ke rumah, sedangkan program-program yang ada itu biasanya dilakukan di siang hari. Makanya itu harus ada inovasi-inovasi dari puskesmas atau layanan terkait dengan. Nah, bagaimana cara puskesmas itu dalam menghadapi kesulitan tersebut, kan? Misal kayak cara mengatasinya? Ya, cara mengatasinya ini salah satunya adalah mereka melaksanakan salah satu kegiatan screening itu biasanya dilaksanakannya di hari libur. Tapi ini memang berefek terhadap kinerja mereka, di mana hari libur itu biasanya kan hari Minggu ya. Sedangkan puskesmas itu hari Minggu kan harusnya libur, karena ini disempatkan untuk puskesmas melaksanakan kegiatan di hari Minggu gitu. Jadi mengorbankan waktu libur puskesmas juga. Selain itu juga puskesmas melaksanakan screening kegiatan di tempat-tempat keramaian masyarakat gitu ya. Kalau seandainya ada kegiatan hiburan masyarakat yang ramai di masyarakat, bisa puskesmas akan hadir di situ. Berarti harus ada kerjasama antar pihak puskesmas, pihak kader, dan pihak terkait. Betul. Ya, peran kader juga sangat penting di sini ya, karena kader merupakan salah satu ujung tombak juga yang akan memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau misalnya pembagian kan di bidang pelayanan kesehatan itu sendiri, kalau misalnya kader itu memang dipegang sama pihak kelurahan kan? Betul. Iya, kader ini memang di bawah kelurahan ya, pembiayaan kelurahan, sehingga kami harus berkoordinasi dengan baik ya dengan pihak. Alhamdulillah sih selama ini tidak ada masalah dengan pihak kelurahan, dan mereka juga mengerti terkait dengan program-program yang ada. Seperti itu, dan sangat support, sangat mendukung program kesehatan dari Kota Depok. Mungkin sekian dari wawancara, mungkin segitu aja Pak. Mungkin ada kesan dan pesan nggak Pak terkait bidang pelayanan kesehatan untuk kedepannya itu seperti apa? Iya, kesan dan pesan terkait dengan bidang pelayanan kesehatan. Dalam hal ini ya, masyarakat itu kan menuntut pelayanan yang prima, ya, pelayanan terbaik dari puskesmas maupun klinik maupun rumah sakit gitu ya. Tantangannya ya selalu itu ya. Kami dalam memberikan layanan kepada masyarakat memang harus dalam mutu yang terbaik. Jadi mutu yang kami kedepankan untuk dalam memberikan pelayanan kesehatan. Karena peningkatan mutu ini juga salah satu tuntutan dari masyarakat, karena sekarang masyarakat ini sangat kritis di tengah era informasi yang sangat cepat gitu ya. Gampang sekali puskesmas itu viral jika ada hal-hal yang tidak memuaskan masyarakat. Jangankan tidak memuaskan masyarakat, sesuatu yang bikin masyarakat kecewa gitu kan, itu ya gampang sekali viral seperti itu. Nah, ini juga kan kita tidak iya, kita untuk meminimalisir hal itu ya, walaupun terkadang banyak mispersepsi ya, atau misunderstanding antara pasien dengan layanan, seperti itu. Komunikasi lah intinya lah, biasanya seperti itu gitu. Jadi kedepannya ya kami harapkan di layanan kesehatan ini ya mutunya selalu dikedepankan, karena memang sekarang semuanya wajib terakreditasi. Nah, salah satunya itu akreditasi ini diharapkan dapat menjaga mutu layanan kesehatan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.